안녕하세요. 에이미런 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 6주차 농이어 마니어에 대해서 알아보겠습니다. Kali ini kita akan membahas tentang dongio atau sinonim dan banio atau antonim. Nah, ada beberapa pokok bahasan pada kali ini. Yang pertama adalah dongi guange atau sinonimi, lalu bani guange antonimi, dan yang terakhir adalah nammal sajon 활용하기. Jadi menggunakan kamus nammal atau kosakata gitu. Jadi ini salah satu website gitu kan yang mana kita bisa melihat beberapa hubungan kosakata dalam bahasa Korea. Materi kuliah ini perkuliahan Imiron diambil dari buku Yun Pyonghyun 선생님 yang berjudul Gugo Imiron Gani. Yang pertama, kita akan membahas tentang donggi guange atau hubungan sinonim atau biasanya disebut dengan sinonimi. Baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui, namanya sinonim itu berarti persamaan gitu atau persamaan kata gitu kan. Nah, di sini ada dua istilah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dongi guange atau sinonimi dan dongio atau sinonim gitu kan. Nah, bedanya apa gitu. Jadi dongi guange itu adalah 형태는 다르지만 의미가 같거나 매우 비슷한 단어 사이의 의미 관계를 동의 관계라고 한다 gitu. Jadi 동의 관계 atau sinonimi itu lebih menunjukkan kepada 의미 관계 atau hubungan makna yang ada di antara kata-kata yang sama gitu kan. Jadi yang sangat mirip atau yang maknanya itu sama gitu meskipun bentuknya berbeda. Gitu. Sedangkan yang dimaksud dengan dongio atau sinonim adalah 단어들, kosakata-kosakata yang berada di antara hubungan sinonimi tersebut. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Di sini ada kata ikta, membaca, dan dokso hada yang artinya juga membaca. Kedua kata ini sama-sama memiliki arti membaca gitu kan. Yang satu ikta itu goyo, yang satu dokso hada itu dari hanca gitu. Nah, kata ikta dengan dokso hada kosakatanya itu disebut dengan dongio atau sinonim. Sedangkan yang dimaksud dengan dongi guange adalah hubungan di antara kata ikta dengan dokso hada. Hubungannya apa nih di antara kedua kata ini gitu kan? Hubungannya adalah mereka memiliki makna yang serupa gitu. Maka hubungan di antara dua kata ini inilah yang disebut dengan dongi guange gitu. Jadi sudah paham ya apa bedanya dongio dengan dongi guange. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh lagi. Jadi ada kata jukta, sumjida, samanghada, ada juga duragashita gitu. Kesemuanya itu memiliki satu makna yaitu jugem atau kematian gitu. Jadi bentuknya berbeda-beda tetapi merujuk kepada satu makna gitu. Meskipun pada penggunaannya gitu terkadang tidak bisa selalu sama gitu. Ada kalanya kata ini, misalkan samanghada itu biasanya digunakan untuk apa, jukta itu biasanya digunakan untuk apa gitu. Sehingga sinonim ini gitu itu sebenarnya tidak ada yang benar-benar sama gitu. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, di sini kan kita membahasnya dongio ya, yang mana artinya itu sama gitu. Ada juga nanti kalian akan menemukan istilah yuio. Yuio. Nah, ada beberapa ahli yang menganggap dua istilah ini tuh berbeda karena kalau dongio itu berarti benar-benar sama. Jadi kata A dengan kata B itu maknanya sama, tidak ada bedanya sama sekali, bisa digunakan di berbagai kalimat dan bisa saling menggantikan gitu. Sedangkan makna-makna kata-kata yang maknanya itu hanya serupa gitu. Nah, itu disebut dengan yuyo gitu kan. Namun untuk pembahasan kita pada kali ini kita akan menggunakan istilah dongio. Nah, selanjutnya untuk dongyo sendiri itu ada yang disebut dengan jolte dongi guange, ada yang namanya sangde dongi guange. Jolte itu lebih ke arti absolut gitu, benar-benar. Jadi yang namanya jolte dongi guange itu berarti hubungan makna sinonim yang dia benar-benar
absolut gitu, tidak bisa tidak gitu. Sedangkan ada yang namanya sangge dongi guange itu dia sangge itu relatif gitu. Jadi ada kalanya ya iya ini sama gitu kan. Jadi tergantung konteks mereka bisa maknanya sama gitu kan. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ada dongyo, ada yuyo gitu. Ada kata yang benar-benar maknanya itu sama persis, ada yang dia hanya serupa saja gitu kan. Tetapi kalau kita lihat kata-kata yang memang dia disebut sebagai sinonim, hampir bisa dipastikan tidak ada kata-kata yang maknanya itu benar-benar sama gitu kan. Bahkan contohnya dalam bahasa Indonesia saja misalkan ada kata bisa dengan dapat gitu kan. Nah, itu ternyata untuk beberapa konteks itu tidak bisa saling menggantikan gitu. Jadi maknanya tidak bisa 100% sama gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan jolte dongi guange itu maknanya itu 100% sama gitu. Yang sebenarnya dalam seluruh bahasa di dunia itu ya sangat jarang menemukan dua kata atau lebih yang maknanya benar-benar sama gitu. Nah, di sini ada dua kondisi, ada dua syarat gitu suatu kata itu disebut dengan jolte dongi 관계 gitu kan. Yang pertama, 개념적 및 연상적 의미의 동일성. Jadi memiliki makna konseptual. Makna konseptual di sini itu makna yang sebenarnya dan 연상적 atau makna asosiatif. Makna asosiatif ini bisa beragam. Di dalamnya ada makna asosiatif, ada makna eh, reflektif dan sebagainya gitu. Jadi makna kedua gitu, makna yang lainnya gitu. Nah, eh, jolte dong iguange, kedua makna ini mereka harus punya. Jadi misalkan kata A itu punya makna satu, makna dua. Kata B yang disebut sebagai sinonimnya itu juga harus punya kedua makna yang sama gitu kan. Nah, ini sebenarnya agak sulit gitu karena biasanya meskipun misal kata apa ya, kata bisa tadi ya, bisa dengan dapat. Meskipun keduanya sama-sama artinya itu song kemungkinan gitu, kebisaan gitu. Tapi salah satunya itu bisa punya makna yang berbeda gitu. Yang mana kata lainnya itu tidak punya. Nah, lalu yang kedua, syarat yang kedua, 모든 맥락에서의 상호교체 가능성 gitu. Jadi bisa 상호교체, saling menggantikan di seluruh konteks gitu kan. Jadi mau kalimatnya apapun, itu kedua kata tersebut itu bisa saling menggantikan. Nah, di sini hanya ada satu jenis sinonim yang bisa memenuhi kedua prasyarat ini gitu kan. Itu hanya bangun dongio atau sinonim dari dialek gitu kan. Selebihnya itu hampir dipastikan itu pasti tidak bisa menggantikan secara 100% gitu kan. Nah, jadi yang bisa memenuhi dua syarat ini gitu itu hanyalah bangun dongio gitu. Jadi karena dia dialek maknanya itu benar-benar sama, hanya memang bentuknya berbeda karena daerah menggunakannya itu berbeda. Nah, contohnya di sini ada agungi. Itu yang digunakan di Gyeonggi, ada busak yang digunakan di Jeonnam, ada busak yep ya gitu yang digunakan di Gyeongsang dengan Kajola Namdo gitu. Jadi ketiga kata ini itu memiliki makna yang sama 100% gitu kan, hanya berbeda daerah penggunaannya. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh. Di sini ada dua contoh yang mana membandingkan dua kata yaitu olgul dengan nat. Keduanya sama-sama artinya itu wajah gitu kan. Nah, di kalimat yang pertama, 그 말을 듣고 나는 부끄러운 생각에 얼굴을 들 수 없었다. atau 낯을 들 수 없었다. 얼굴 maupun nat itu bisa sama saling menggantikan di kalimat yang pertama gitu. Tapi di kalimat yang kedua, 골목 입구 커피숍에서 얼굴이 둥근 여자가 기다리고 있었다. Itu kan. 얼굴 itu bisa. Tetapi kalau naci 둥근 여자 itu aneh gitu kan. Jadi bukan apa namanya bukan wajah secara fisik gitu kan, tetapi memang sebenarnya lebih ke apa ya mood gitu kan bentuk bentuk dari wajah itu gitu. Nah sehingga naci 둥근 여자 itu dia tidak bisa digunakan di konteks kalimat yang kedua gitu kan. Nah, jadi eh,
memang di kalimat yang pertama, di konteks yang pertama, kedua kata ini bisa saling menggantikan. Tetapi di kalimat yang kedua ternyata tidak bisa saling menggantikan gitu kan. Sehingga 얼굴 dengan not itu termasuk dalam sangge dongi guange gitu. Jadi karena tidak bisa dalam semua konteks gitu kedua kata ini digunakan gitu. Jadi untuk jolte dongi guange itu hanya ada satu yaitu bangun dongio. Selebihnya eh, itu dia termasuk dalam sangge dongi guange. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dongyo sengsong atau pembentukan sinonim gitu. Jadi sinonim itu bisa terbentuk karena apa saja sih gitu kan. Eh, Apakah karena tadi kita sudah bahas dialek gitu, ada juga yang dia mungkin berasal dari bahasa asing gitu sehingga akhirnya terbentuk sinonim gitu kan. Nah, di sini ada lima alasan gitu suatu sinonim itu bisa terbentuk. Yang pertama, bangunnya yihan dongyu. Jadi sinonim yang terbentuk karena bangun atau dialek gitu. Nah, contohnya di sini ada oksusu. Mungkin kita taunya 표준어nya atau bahasa standarnya itu oksusu, jagung gitu kan. Tetapi di setiap daerah ternyata kata oksusu ini dia beda-beda gitu kan. Di Gyeongbuk itu oksuku gitu kan. Di Jeollanam-do itu okjishi. Di Gyeongsang-namdo itu kangnengi gitu. Jadi eh, satu kata jagung ternyata di tiap daerah itu berbeda-beda gitu dan terkadang benar-benar apa ya sangat jauh berbeda gitu. Mungkin untuk ok susu dengan ok suku itu hampir mirip sedikit gitu kan. Tetapi tang nengi ok gishi gitu itu jauh berbeda dengan Pyujunonya atau bahasa standarnya. Dan ini semua termasuk dalam sinonim gitu kan. Meskipun dia berbeda dialek. Oke. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah chayong. Chayong이 한동이요 gitu. Jadi eh, sinonim yang terbentuk akibat sayong atau serapan, kata serapan gitu kan. Jadi ketika ada bahasa asing diserap dalam bahasa di sini bahasa Korea gitu, maka akhirnya terbentuk sinonim gitu. Contohnya di sini ada olgul, olgul bahasa Korea asli, ada anmyeon. Anmyeon itu dia bahasa dari hancha itu. Jadi kalau tidak menyerap hanca, maka kata anmyeon ini tidak ada. Dalam artian sinonim olgul itu tidak ada gitu. Tetapi karena dari hanca itu diserap sehingga olgul itu memiliki sinonim yaitu anmyeon. Ada juga ki shinjang. Shinjang ini hanca, ki itu goyo gitu kan. Atau yolsue bahasa Korea asli dengan ki. Ki dari bahasa Inggris gitu kan. Jadi diserap gitu. Nah, ini karena adanya kata serapan gitu, adanya banyak kosakata yang masuk dari berbagai negara, dari berbagai tempat, dari bahasa-bahasa lainnya sehingga sinonim ini pun ikut ikut terbentuk gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan terkadang karena banyaknya kata serapan yang digunakan eh, bahasa asli Korea gitu, sehingga akhirnya terjadi apa ya? Terjadi em, persaingan gitu antara kedua kedua kata tersebut gitu kan. Jadi akhirnya ada banyak orang yang kemudian cenderung menggunakan bahasa Korea asli atau ada yang cenderung menggunakan bahasa asingnya, bahasa serapannya gitu. Sehingga bisa jadi di masa depan suatu kata itu bisa jadi hilang gitu karena adanya persaingan sinonim ini, dua kata yang memiliki makna yang sama tuh. Nah, ini gitu, 차영의 이한동이요 gitu. Nah, lalu yang ketiga gitu kan, 존문호의 이한동이요. Jadi sinonim yang terbentuk dari 존문호 atau istilah khusus, istilah profesional gitu kan. 존문호 itu berarti istilah profesional yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Jadi misal bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang politik itu memiliki istilah-istilah khusus yang hanya digunakan di situ saja gitu kan. Nah, karena adanya istilah khusus ini, maka bisa terbentuk sinonim gitu kan. Contohnya di sini ada emsong, ada emun. Meskipun kedua-duanya ini termasuk istilah yang khusus gitu, tetapi emun ini dia lebih ke bahasa profesionalnya gitu. Lalu contohnya lagi misal kita taunya dano.
kosakata ya, kata gitu. Tetapi pada ilmu linguistik itu ada kata ohuiso, leksem gitu kan. Jadi bahasa Indonesianya ya ada kata, ada leksem gitu. Bagi orang yang dia tidak mengerti ilmu linguistik mungkin akan nggak tahu gitu, akan bingung gitu, apa sih leksem itu gitu. Tapi ketika dibilang kata, oh iya gitu kan, seperti itu. Jadi itu salah satu ciri khas Junmono itu biasanya digunakan dalam satu bidang tertentu saja. Gitu. Atau ada kata ini, ada kata gitu kan. Nah, ini dua-duanya artinya sama gitu, hanya yang satu itu memang lebih digunakan untuk bahasa-bahasa profesional saja gitu atau bahasa tulis gitu. Nah, jadi karena adanya Junmono ini gitu, maka terbentuklah sinonim-sinonim. Dan biasanya itu salah satunya itu bahasa yang profesional, bahasa yang sulit, salah satunya bahasa yang mudah atau lebih umum, lebih mudah diterima atau dimengerti oleh orang luas. Nah, yang selanjutnya adalah munche caye handungim. Jadi sinonim yang disebabkan oleh perbedaan munche atau gaya bahasa gitu kan. Nah, gaya bahasa di sini itu lebih ke ada yang apa namanya sopan tidak sopan gitu kan. Nah, contohnya di sini ada buin, ada manura. Kedua-duanya buin itu uh, pasangan ya gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu bojo gitu. Jadi bisa eh ya ketika suami ngomong suami istri saya gitu, nah itu bisa buin gitu kan. Begitu juga sebaliknya istri ketika bilang suaminya gitu kan. Nah, tapi memang cenderung ke perempuan gitu. Lalu ada juga kata manura. Manura itu ya artinya istri dari seseorang gitu kan. Nah, kedua ini sama-sama artinya sama, tetapi kesannya itu berbeda gitu. Ada juga kadang kita menyebutnya samonim misal gitu kan. Jadi misal dosen saya itu punya istri, saya ketika menyebut istri dosen saya itu bilangnya samonim gitu, bukan manura gitu. Tetapi dosen saya ketika menyebut istrinya itu bukan samonim gitu, tapi pakai kata buin atau manura atau jipsaram gitu kan. Sehingga dari gaya bahasa yang berbeda ini timbullah banyak sinonim gitu dan itu penggunaannya juga berbeda-beda gitu kan. Kesan yang ditimbulkan juga beda-beda gitu. Nah, contoh yang lainnya di sini ada bu iyo dengan beo, yaitu bentuk hormat dari Buddha. Gitu. Jadi menemui atau bertemu melihat itu Buddha gitu kan. Nah, ada yang dia bentuk tulis terkadang disebutnya bo iyo, tapi bentuk yang lebih lazim yang sering digunakan itu beo gitu. Nah, ini karena adanya perbedaan gaya bahasa sehingga muncul dua bentuk ini. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah maaf, one gogo. Nah, jadi one go go boge handong ya gitu. Jadi emang agak sulit deh pelafalannya gitu kan. Nah, one go go ini adalah bahasa yang dihaluskan gitu kan. Jadi one itu budrop halus gitu. Jadi ada suatu kata karena agak agak sinil ya, agak nggak enak nih kalau kita ngomong kata tersebut gitu. Jadi di bahasanya itu diperhalus gitu. Sama misalkan ada kata hmm, kalau ada toilet gitu atau WC, kadang orang agak segan ngomongnya bilangnya ke belakang atau ke air gitu kan. Nah, itu bahasa yang diperhalus. Di sini contohnya dalam bahasa Korea itu jukta duragashita. Kedua-duanya sama-sama artinya itu meninggal atau mati gitu kan. Nah, tetapi duragashita itu lebih untuk bentuk hormat gitu. Untuk manusia kita bilangnya jarang jukta, tetapi duragashita. Apalagi untuk orang yang lebih tua dari kita. Ada juga Tung Debian, lalu Ojung Sobyan gitu. Jadi kalau ini mungkin kita bilangnya BAB, ini BAK gitu kan. Itu untuk lebih perhalus gitu. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang mungkin bisa jadi bagi sebagian orang itu terdengar kasar atau tidak enak didengar gitu. Nah, itu yang disebut dengan one gogo. Nah, jadi karena ada one gogo ini, maka akhirnya ada sinonim-sinonim. Gitu. Nah, jadi inilah beberapa alasan, beberapa penyebab gitu terbentuknya dongyo atau sinonim. Nah, selanjutnya kita akan membahas bani guange atau hubungan antonimi.
sama dengan 동의 관계. Jadi di sini ada istilah antonimi dengan istilah, maaf ini antonim ya, gitu kan. Oke, ini antonim maksudnya. Gitu. Nah, jadi bani guange itu lebih merujuk kepada hubungan gitu, hubungan antara kedua kata, sedangkan kata-kata yang berada dalam hubungan tersebut disebut dengan baniu. Oke. Nah, di sini yang perlu ditekankan dari antonim gitu kan adalah di sini ya. 둘 이상 단어가 bani 관계를 가질 수 있다고 하는 이유는, jadi ada suatu alasan kenapa suatu kata itu memiliki beberapa lawan kata gitu. Jadi lawan katanya nggak cuma satu tuh, tetapi mungkin ada dua atau tiga gitu kan. Nah, jadi alasannya adalah A이미상 많은 공통성을 가지고 있으면서, jadi kedua kata tersebut gitu atau kata-kata tersebut itu memiliki banyak kesamaan. Tetapi sembari di antara banyak kesamaan tersebut o직 하나의 차별성. Ada satu diskriminan, ada satu pembeda gitu kan. Jadi misalkan laki-laki dengan perempuan gitu. Ini sih sudah jelas ya. Laki-laki dengan perempuan itu sama-sama manusia, sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa makan gitu kan. Tetapi perbedaannya adalah satu gitu. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan gitu kan. Jadi yang namanya banio atau antonim itu adalah bukan berarti kedua kata gitu atau beberapa kata itu benar-benar beda gitu kan. Pasti ada ini songbun atau komponen makna yang sama, hanya memiliki satu pembeda gitu yang membuat mereka akhirnya menjadi hubungan antonimi. Nah, di sini ada beberapa jenis banio gitu kan. Yaitu yang pertama adalah sangbo banio atau antonim komplementari gitu kan. Jadi antonim yang bisa saling komplementer melengkapi gitu kan. Nah, di sini biasanya untuk komplementer ini adalah apa ya? Biasanya keduanya memang saling saling berlawanan gitu kan, saling berlawanan dan tetapi untuk melengkapi gitu yang namanya kosakata kan kadang ada ini gitu. Jadi contohnya di sini ada salda, ada jukta, ada hidup ya ada mati gitu. Ada nampion, ada ane, ada istri, ada suami, ada itta, ada opta gitu kan. Ada sungguh ada silpi ada sukses, ada gagal gitu. Jadi kedua-duanya gitu suatu hal yang berbeda gitu kan, tetapi sebenarnya saling melengkapi gitu secara makna keseluruhan. Dan untuk Sangbo Banio sendiri ini ada beberapa ciri khas. Di sini ada 4 ya, gitu kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, 4 hal ini itu juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi gitu apakah kedua kata gitu itu hubungannya itu Sambo Banio atau bukan. Nah, sebelum kita ke contoh, kita bahas dulu keempat ini, gitu kan. Jadi, Sangbo Banio는 한 단어의 긍정과 다른 단어의 부정 사이에 상호함의 관계가 성립한다. Gitu. Jadi, yang satu itu 긍정, positif, yang satu itu negatif. Gitu. Jadi, keduanya memang bertolak belakang. Lalu, Sangbo Banio는 두 단어를 동시에 긍정하거나 부정하면 모순이 된다. Gitu. Jadi kalau kedua kata ini itu dalam satu waktu, dalam satu kalimat itu sama-sama diiyakan atau sama-sama dinegasikan, itu dia tidak bisa, gitu kan. Nanti akan kita lihat contoh ya. Nah, lalu yang ketiga, 상보 반의어는 정도 부사. 정도 부사 ini seperti 매우, 정말, 너무. Nah, itu disebut dengan jongdo busa. Sushigel badal su opta. Gitu. Jadi tidak bisa ditambahkan kata-kata seperti sangat, terlalu, dan sebagainya. Gitu kan. Lalu bigo 표현에도 쓸 수 없다. Dan tidak bisa untuk mengungkapkan ekspresi perbandingan. Nah, ciri khas yang keempat, 상보 반려는 절대적 개념으로 사용된다. Jadi digunakan untuk konsep yang absolut gitu. Jadi memang ya kalau ini gitu kan. Jadi memang satu hal yang berbeda. Nah, kita lihat contohnya di sini. Sini ada namja, ada yoja. Kedua kata ini termasuk sangbobanyo tidak gitu kan. Nah, di sini yang pertama
ada kalimat 소설가 김유정은, jadi novelis Kim Yoo-jong 남자이다. Nah, jadi namja di sini genggam ya, positif gitu kan. Lalu kita negasikan gitu kan. 소설가 김유정은 여자가 아니다 gitu. Jadi bukan perempuan gitu. Jadi namja itu 여자가 아니에요. Gitu kan. Jadi yang satu positif, yang satu untuk menegasikannya gitu kan. Nah, jadi ini yang apa, syarat yang pertama tadi oke ya gitu kan. Nah, lalu kita lihat lagi gitu kan. Kalimat selanjutnya, 소설가 김효정은 남자이면서 여자이다. Jadi dia laki-laki tapi juga perempuan gitu. Jadi kedua hal tersebut itu disamakan gitu kan. Jadi berada dalam satu hal gitu. Nah, ini di sini tanda bintang berarti tidak mungkin gitu kan. Jadi yang namanya Kim Yoo Jong ini ya dia laki-laki, bukan laki-laki dan perempuan gitu kan. Meskipun di kondisi sosial sekarang gender itu kan semakin beragam deh. Tapi yang di sini dalam maknanya secara umum yang kita tahu ya namja, yoja itu keduanya berbeda. Gitu. Nah, lalu kalimat yang selanjutnya, 소설가 김효정은 남자도 아니고 여자도 아니다. Jadi kedua-duanya sama-sama dinegasikan, dia bukan laki-laki tapi juga bukan perempuan gitu kan. Nah, di sini tanda bintang berarti ya bukan gitu. Lalu ada juga di sini 소설가 김효정은 매우 남자이다. Sangat laki-laki gitu. Nah, ini dia tidak bisa gitu kan. Jadi ya laki-laki tidak perlu sangat laki-laki atau sangat perempuan gitu kan. Dan yang terakhir, 소설가 김효정은 박태원보다 더 남자이다. Dibandingkan Pak Tewon dia lebih laki-laki gitu karena itu apa namanya suatu kalimat yang agak aneh gitu secara makna gitu kan. Nah, jadi yang kalimat yang benar hanya ini ya gitu yang tadi merupakan syarat yang pertama gitu kan. Sedangkan yang lainnya itu juga memenuhi syarat sebagai sangbo banio gitu. Jadi kalau dibikin kalimat-kalimat seperti ini itu jadi aneh secara makna gitu. Nah, itu adalah antonim komplementer. Dan selanjutnya adalah denggep banyo. Denggep di sini level ya, grade gitu kan. Nah, jadi denggep banyo adalah gradable antonim gitu. Jadi kedua kata yang kalau dilihat hubungannya itu seperti apa ya? Seperti ada levelnya gitu kan. Nah, di sini ada nopta, napta, ada tinggi, ada rendah, ada keda, jakta, ada besar, ada kecil. Nolta, jokta, luas, sempit, mugopta, gapyopta, dan lain-lainnya. Gitu. Biasanya untuk denggep banyo ini itu adalah kata sifat atau adjektif. Gitu. Biasanya seperti itu gitu secara keseluruhan gitu. Sehingga tadi ya untuk denggep banyo ini sendiri bedanya dengan sangbo banyo. Jadi kalau sangbo banyo ya kalau nggak A ya B gitu kan. Jadi memang jolte. Tetapi untuk denggep banyo ada junggan aimi, ada nopta, ada nata, ada tinggi, ada rendah, tapi di tengah-tengahnya ada. Jadi ya nggak tinggi juga, nggak rendah juga. Itu kan konsep seperti itu kita bisa terima gitu kan. Dan di sini ada beberapa ciri khasnya, ada 5, gitu kan. Ada 5 karakteristik dari denggep banyo gitu kan. Yang pertama, 한 단어의 긍정과 다른 단어의 부정 사이에 일방함. Ada satu arah gitu, bukan gigasong nih panda gitu kan. Jadi apa namanya positifnya satu kata yang dia maknanya itu positif gitu kan. Lalu yang lainnya itu negatif gitu kan. Itu bisa menjadi apa ya, satu hal. Jadi misalkan nok tanan naci anayo. Jadi tinggi itu ya berarti tidak rendah gitu. Nah, itu ada ilham, ada satu garis lurus gitu di situ. Nah, lalu karakteristik yang kedua, 두 단어를 사이에 보정할 수 있다. Nah, jadi antara nokta dengan napta, tinggi dengan rendah. Misalkan gebuilding은 높지도 않고 낮지도 않아요. Jadi gedung itu nggak tinggi tapi juga tidak rendah, tengah-tengah gitu kan. Jadi kedua kata tersebut dalam satu kalimat atau dalam satu waktu bujong halsuit bisa dinegasikan bersama-sama.
Lalu ciri yang ketiga, 정도 부사에 수식받을 수 있다. 비교 표현에도 쓰일 수 있다. gitu. Jadi bisa ditambahkan pelengkap 매우, 정말, 조금, 더 gitu. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi 조금 높아요 atau 정말 커요. Nah, itu tidak masalah. Itu berbeda dengan yang tadi ya. 정말 남자예요 itu agak aneh. Nah, lalu ciri yang keempat, 상대적 개념 merupakan konsep yang relatif gitu. Jadi nokta nata itu bisa jadi relatif tergantung dari sudut mana kita melihat, dari sisi mana kita melihat gitu. Bisa jadi kalau di Jakarta gedung-gedung 20 lantai itu nggak tinggi gitu karena ada gedung 50 lantai, ada gedung 60 lantai gitu kan. Tetapi kalau mungkin di Bandung masih ini sih gitu. Misal di daerah lain contohnya di mana ya? Di Palembang misalkan gitu kan. Nah, itu gedung-gedung 20 tingkat itu udah termasuk tinggi mungkin gitu kan. Jadi karena di sana tidak terlalu banyak gedung pencakar langit gitu. Jadi yang namanya nokta, nata, keda, jakta itu sambuju kita relatif tergantung di mananya gitu. Lalu yang melihat siapa, lalu dari sisi apa dilihatnya. Nah, yang terakhir, 두 단어 가운데서 한 단어가 더 기본적이야. 기본적이다 gitu kan, 더 일반적이다. Yang dimaksud di sini adalah ada misalkan 크다, 작다. Di antara 크다 dengan jakta, orang itu biasanya akan lebih dahulu memikirkan 크다, besar, sebelum kecil gitu. Ada 넓다, ada 좁다. Biasanya orang memikirkan luas dulu baru sempit gitu. Nah, itu berarti 크다, 넓다, 높다, 무겁다 itu termasuk 기본적인 단어. Jadi lebih mendasar gitu kan secara makna dibandingkan lawan katanya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan denggep banyo. Nah, jenis banyo yang terakhir itu adalah guange banyo atau relatif antonim gitu kan. Dan di sini ada beberapa hubungan banyo gitu kan. Ada yoge guange, ada yokheng guange, decok guange, dan deung guange kan. Dan di sini ada beberapa penjelasannya ya gitu dan contohnya. Jadi kalau yoge guange atau converse di sini soro 대치될 수 있고 Dudano sa'iye 관계를 나타낸다 gitu. Jadi bisa saling dibandingkan gitu, bisa saling menggantikan. Jadi ada orencok, wencok, wi, are, juta, bata, nampion, ane. Gitu. Jadi suatu hal yang memang dia apa namanya saling berdamping, saling apa ya berdampingan gitu, bisa berpapasan gitu kan. Ada juga yokeng guange. Yokeng guange di sini gitu kan. Jadi satu kata gitu kan, satu kata itu ke arah A, satu kata ke arah B gitu. Jadi kedua-duanya tuh arahnya tuh saling berlawanan gitu. Nah, ini masuk di sini itu misalkan milda tanggita. Tarik, dorong gitu. Gada, oda, pergi, datang. Jadi yang satu kemana, yang satu kemana gitu kan. Nah, itu disebut dengan yokeng guangi. Lalu yang ketiga ada decok guangi atau antipodal. Nah, di sini du danoga bangyangnya yang cuk kecil natanenda gitu. Jadi ada dua kata, kedua-duanya itu sama-sama di ujung dan ujung. Gitu. Contohnya di sini ada sijak, sijak itu ya di ujung awal, ket itu di ujung akhir. Ada 출발선, ada 결승선. Ada garis berangkat, garis awal gitu kan. Ada 결승선, garis akhir gitu. Jadi decokwange ini dia ujung dengan ujung gitu hubungannya gitu kan. Biasanya 출발점, 도착점. Lalu yang terakhir ada deengwange. Gitu kan. Di sini itu lebih ke wisange cai atau apa ya? Permukaan secara secara biasanya sih secara horizontal ya gitu kan. Nah, di sini contohnya San Diego gitu. Nah, jadi kan ada gunung, ada lembah. Jadi dari gunung yang tinggi lalu turun ke lembah gitu kan. Jadi biasanya ini berhubung kata-kata yang termasuk dalam Dengguan G ini berhubungan dengan space atau dia ruangan gitu kan atau area seperti itu. Nah,
ini banyo yuhyung yang ketiga yaitu gwange banyo. Jadi tadi untuk antonimnya sendiri ada 3 jenis gitu kan, yaitu sangbo banyo, lalu ada Denggep banyo, dan yang terakhir guange banyo. Dan guange banyo sendiri itu ada beberapa jenis juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang nangmal sajon atau kosakata kamus kosakata. Nah, nangmal sajon ini itu dia dari website ini ya, www.atmal.com gitu kan. Nah, nangmal ini kan sebenarnya kata dari dano ya, sama dengan dano gitu. Kalau dano itu dia hanca, nammal gitu itu dia goyo atau bahasa asli Korea. Jadi kalau buka website ini tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi di sini sebenarnya kamu secara umum gitu kan, atau di sini lebih ke thesaurus ya gitu kan. Jadi thesaurus itu kan biasanya menjelaskan hubungan antara kata-kata gitu. Jadi di sini ada sinonim dengan antonim itu suatu hal mendasar yang ada dalam nama sajon ini. Tuh. Nah, lalu sebenarnya di sini juga kalian bisa memeriksa apa ya, teks ya. Jadi misalkan bikin paper bahasa Korea terus itu pengen diperiksa, pengen di proofread gitu kan. Atau bisa juga mengecek kemampuan membaca kita itu seberapa bagusnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dicek, cuma memang sayangnya masih berbayar gitu kan. Dan lumayan mahal sih, sekitar 20 ribuan ke atas gitu kan. Karena memang sepertinya tidak full dilakukan secara komputer gitu kan. Jadi tetap ada apa ya, orangnya yang memeriksa gitu. Jadi makanya dari situ agak mahal gitu. Nah, tetapi untuk sajonnya sendiri, untuk kamusnya sendiri bisa kita gunakan secara gratis. Nah, contohnya di sini misalkan kita mencari yuyo atau sinonim gitu. Nah, sinonim ini misalkan kita ketik di sini kuchita, memperbaiki gitu kan. Maka nanti akan muncul sinonim-sinonim yang sama, dan bukan hanya daftar katanya, tetapi juga kita bisa lihat hubungannya itu seperti apa dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kayak bagan gitu kan. Jadi di sini ada gochita, ada gejohada, galda, geshokhada, dademda, dan segala macamnya gitu kan. Sampai di sini nanti akhirnya dibagi lagi. Dibagi lagi menjadi gochida, gakuda, bakuda gitu. Galda diganti menjadi, dibagi lagi menjadi ini gitu kan. Jadi menjelaskan hubungan dari banyak kata tersebut gitu. Di sini ada ilca, ada ica. Ilca itu dia kata-kata yang di sini ya, sampai yang kecil ini. Jadi kalau sampai yang kecil ini itu merupakan kata-kata yang memang umum. Jadi diketahui banyak orang gitu kan. Lalu Ica itu dia kata-kata yang dia memang secara derajat itu agak lebih sulit gitu. Ini Icanya seperti ini. Jadi kita bisa melihat hubungan antara kata-kata tersebut. Lalu bisa juga dibentuk dalam word cloud gitu kan. Jadi seperti ini ya. Gochita, ada manjita, ada bakuda, garicita, dan segala macamnya. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat bangun yuyo atau sinonim dialek gitu kan. Contohnya di sini adalah oksusu. Tadi ya kita sempat lihat susu sedikit jagung gitu kan. Yang mana di sini ada, jadi kan dalam bahasa Korea ada banyak dialek ya. Ada Jola, ada Chungcheong gitu, ada Pyongan, ada Gyeongsang, Gyeongsang pun Gyeongsang Bukdo, Gyeongsang Namdo gitu, ada Jeju, Jolan, tadi Jola sudah ya, ada Gyeonggi gitu kan. Jadi di sini daerahnya, yang mana dalam daerah-daerah tersebut ternyata kata oksusu ini juga dia macam-macam bentuknya gitu kan. Nah, di sini mungkin Gyeongnam ya yang cukup banyak, dengan gangguan dia cukup banyak gitu kata oksusnya, dan di sini ada hambuk yang dia cukup banyak juga gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat dialek dalam bahasa Korea itu dia cukup memiliki banyak sinonimnya gitu kan, tergantung daerahnya, dan dalam daerah tersebut juga ternyata ada banyak katanya gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya gitu dalam bentuk yang interaktif. Lalu untuk banyo sendiri atau untuk antonim gitu kan. Di sini contohnya conggak atau bujang ya, itu laki-laki yang belum menikah itu memiliki
dua dua antonim gitu. Yang pertama seksi, di sini bukan seksi yang seksi ya, tetapi di sini adalah perempuan yang belum menikah artinya gitu. Ada juga conyo. Conyo itu juga dia belum menikah gitu. Lalu di sini dibagi lagi agashi, seksi, shinbu, agashi gitu kan. Jadi kedua kata ini itu ternyata memiliki kesan yang berbeda gitu. Jadi kita bisa lihat suatu kata itu antonimnya apa saja dan hubungan perkatanya itu apa aja gitu kan. Jadi silakan boleh nanti digunakan nama sajonnya gitu untuk mengetahui lebih detail gitu tentang sinonim dan antonim dalam bahasa Korea. Baik, jadi hari ini kita sudah membahas banyak hal. Yang pertama dongi guange atau sinonimi, lalu bani guange atau antonimi, dan yang terakhir adalah penggunaan nanmal sajon. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang semantik bahasa Korea. 자, 그럼 이번 수업은 마치겠습니다. 수고하셨습니다.